Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini. Kita percaya bahwa damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kuasa dan kasih-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami, dan kami akan menjalaninya sepanjang hari ini. Sebelumnya berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 8 dan ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang kuasa perkataan Tuhan Yesus. Kuasa perkataan Tuhan Yesus. Kuasa perkataan Tuhan Yesus berarti apa yang dikatakan atau diucapkan oleh Tuhan Yesus memiliki kekuatan, memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Ada seorang perwira di Kapernaum memiliki seorang hamba yang sakit lumpuh dan sangat menderita karena sakit yang dialami. Ia sangat mengasihi dan menginginkan kesembuhan dari hambanya. Perwira tersebut percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan hambanya. Oleh karena itulah ia datang dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dikatakan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Jadi Tuhan Yesus yang mendengarkan permohonan perwira tersebut berkata kepada perwira tersebut, "Aku akan datang menyembuhkannya." Perwira yang mendengarkan perhatian dan ajakan Tuhan Yesus dengan segera berkata seperti yang tertulis dalam Matius 8 ayat 8 tadi dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Jadi respon perwira terhadap ajakan Tuhan Yesus membuat Tuhan Yesus heran dan takjub. Tuhan Yesus belum pernah menjumpai iman seperti yang dimiliki oleh perwira tersebut. Perwira itu begitu mempercayai bahwa perkataan dan ucapan Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan hambanya. Jadi perwira itu sungguh sangat mempercayai apa yang akan dikatakan dan diucapkan Tuhan Yesus pasti terjadi. Oleh karena itulah perwira itu dengan rendah hati ia berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Jadi Tuhan Yesus yang memperhatikan dan melihat kepercayaan dan kerendahan hati perwira yang begitu mempercayai apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat menghargai iman, kepercayaan dan keyakinan dari perwira tersebut dengan mengatakan seperti yang kita sama-sama baca tadi di dalam Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Sungguh luar biasa apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Yesus seperti yang diimani oleh perwira saat itu juga. Mujizat terjadi. Hamba perwira yang sakit disembuhkan. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita memiliki iman yang sama seperti dimiliki oleh perwira tersebut? Apakah kita mempercayai bahwa perkataan dan ucapan Tuhan Yesus memiliki kuasa? Pasti terjadi. Jika kita mempercayai setiap ucapan dan perkataan Tuhan Yesus, mari kita lakukan perkataannya. Kalau kita belum percaya, belajarlah untuk mempercayai
dan melakukan apa yang diucapkan dan dikatakan Tuhan Yesus untuk kita lakukan, untuk kita jalani dalam menjalani kehidupan ini. Jadi bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30 dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi mari kita belajar untuk tidak membawa dan menanggung sendiri beban yang kita miliki. Tetapi mari kita belajar untuk membawa segala beban, pergumulan, persoalan, dan kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kelegaan dan ketenangan jiwa bagi kita yang mau mempercayai dan mengakui segala perkataan yang dikatakan dan diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mari kita belajar untuk percaya, untuk yakin bahwa di dalam perkataan, di dalam ucapan ada kuasa. Oleh sebab itu, mari kita saat ini mengimani setiap apa yang diucapkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Segala perintahnya itu di dalamnya ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Sama seperti perwira tadi, begitu dia percaya, begitu dia meyakini, mengimani, bahkan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, ngomong saja sepatah kata, maka hambanya akan sembuh. Benar saja, waktu Yesus katakan pulanglah ke rumahmu, dan waktu itu dikatakan saat itu juga sembuhlah hambanya yang sakit. Apapun masalah, pergumulan dan persoalan kita, mari temukan dan dengarkan jawabannya dari ucapan dan apa yang dikatakan oleh Yesus melalui firman-Nya. Lakukanlah itu, pegang dan lakukan, maka lihat kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Karena perkataan Tuhan, firman-Nya pasti terjadi, tidak pernah gagal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, sehingga bukan hanya disampaikan dan didengarkan. Kami percaya bahwa di dalam perkataan dan ucapan Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Dan biarlah kami memegang segala perkataan dan perintah Tuhan Yesus, dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami. Itulah jalan kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati kami sepanjang hari ini, sertai kami, lindungi kami Tuhan Yesus, tuntun kami, pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.